Ini adalah Poco X7 Pro, penerus Poco X6 Pro tahun lalu yang hype-nya gede banget. Kira-kira peningkatannya apa aja? Performanya naik signifikan nggak? Terus apakah kali ini sektor AI-nya juga diseriusin? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Dan ini dia boxnya, yang tipikal box Poco ya. Biasa nih, berwarna dasar hitam dengan tulisan kuning yang langsung kita buka aja. Kayak biasa ada box lagi warna kuning yang isinya SIM ejector, kertas-kertas yang nggak pernah dibaca, case hitam elastis. Habis itu ada HP kita yang kesampingin dulu. Terus dapat chargeran 90 watt dan kabel charger Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Habis itu kayak biasa gue setup dulu. Dan direkomendasin install app-app ini nih, yang sayangnya nggak bisa di-unselect semua. Jadi masih satu-satu di-unselectnya. Nggak bisa komplain juga sih, karena ini salah satu cara Poco buat neken biaya supaya bisa kasih spek yang ditawarin sekarang. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 29GB dari total 256 punya gue. Impresi gue sama HP ini, kamera modulnya sih gue demen banget. Simple dengan sentuhan ring warna kuning mengkilap gitu. Banyak yang bilang mirip iPhone 16, Nothing Phone, sampai Poco F3 yang dimodifikasi. Untuk backnya juga keren loh, kalau gue bilang nih dual tone gitu, hitam sama kuning dengan material vegan leather. Dan punya dua tekstur ya, yang mana bagian kuningnya itu dia ada tekstur garis-garis. Jadi lebih keset dan yang jelas gak kelihatan jiplakan sidik jari. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang berwarna kuning. Di kiri kosong, terus di atas ada lubang speaker kah? Infrared dan mic. Kalau di bawah speaker lagi, mic, port Type-C, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Plus kalau diperhatiin nggak ada headphone jack dia, sama kayak X6 Pro. Terus HP ini punya dua warna lain, ada hitam dan hijau yang punya material beda. Bukan leather tapi dari polikarbonat. Jadi yang leather ini khusus buat yang warna kuning aja. Habis itu di dua model lainnya punya tombol power dengan warna yang sama ya. Jadi bisa dibilang yang kuning ini cukup spesial. Lanjut ke bagian depan yang punya ukuran 6,67 inch dengan bezel sebenarnya dia tipis ya. Cuman karena framenya warna gelap juga jadi berasa lebih tebal. Dan dagunya itu sedikit lebih tebal ya, tapi dikit aja. Overall feel genggamnya agak sedikit kaku ya, karena nggak ada lengkungan sama sekali di bagian depan ataupun belakang. Terus dia punya tebal 8,43 mili dengan berat di bawah 200 gram. Oke, lanjut kita ke spesifikasi, cuman yang penting-penting aja. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,67 inch, 480Hz touch sampling, dan 2560Hz instant touch. Yang mana instant touch ini bisa jalan kalau kita aktifin dari game turbonya. Habis itu perlindungan layarnya Gorilla Glass 7i. Untuk performance, seperti yang kalian tahu, pakai chipset baru dari MediaTek, yaitu Dimensity 8400 Ultra, yang pakai desain all big core. Apa artinya? Jadi biasanya struktur chipset itu dia dibagi jadi beberapa core ya. Ada yang efisiensi core sama yang performance atau big core. Nah maksudnya all big core-nya di Dimensity 8400 Ultra ini 8 core A725 itu semuanya big core ya. Jadi tentu performance-nya bakal lebih buas. Struktur ini sebenarnya udah diimplementasi di seri flagshipnya kayak Dimensity 9300 atau 9400. Dan Snapdragon juga ada nih di Snapdragon 8 Elite. Dan kalau nggak salah, ini chipset mid-range pertama yang implementasi struktur all big core. Buat skor benchmark yang gue bandingin sama beberapa chipset lainnya, sabar ya, nanti kita bandingin di belakang, sekaligus sama performance gaming. Habis itu untuk baterai, gede banget di 6000 mAh, yang support 90 watt charging. Terus kamera 50 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultra wide, dan selfie 20 megapiksel. Terakhir HP ini udah HP 5G, terus juga IP68, yang mana ini HP Poco pertama yang pakai IP rating tersebut. Dual stereo speaker dan lain sebagainya. Oh ya, buat haptic feedback juga mantep nih, nggak lemah tapi solid gitu getarannya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dibandingin sama model sebelumnya Poco X6 Pro, perbedaannya apa aja? Oke, mulai dari chipset, terus baterai yang selisihnya cukup jauh ya, sampai 1000 mAh, dan chargingnya juga meningkat. Habis itu untuk kamera ada downgrade dikit secara megapiksel. Ultrawide masih sama dan nggak tahu ini hitungannya downgrade atau enggak. Sekarang nggak ada kamera 2 megapiksel makro. Hayo, pada kangen nggak? Selebihnya ada perbedaan di kamera selfie, IP rating, dan perlindungan layar. Menurut gue peningkatannya lumayan ada sih, terutama dari sisi chipset dan baterainya. Bang, kalau dibandingin sama Redmi Turbo 4 kemarin apa? Ternyata nggak terlalu banyak, cuman beda di kapasitas baterai sih. Dan bedanya lumayan juga sampai 500 mAh. Terus yang cukup bikin iri adalah kalau gua cek versi Indianya, Poco X7 Pro ini punya kapasitas baterai 6550 juga loh.
Selebihnya mirip mulai dari layar, chipset, dan kamera. Paling satu tambahan informasi kalau kalian ingat lensa utama di Redmi Turbo itu dia pakai Sony LYT600. Sedangkan Poco ini dia pakai Sony IMX882. Dan setelah gua cek lebih lanjut, ternyata kedua penamaan ini adalah sensor yang sama ya, cuman rebranding aja. Dan menurut rumor, Sony lagi mempertimbangkan buat pindah branding dari IMX ke LYT atau kepanjangannya Lithia secara full di tahun 2026. Oh ya, sama satu lagi hampir kelupaan. Sayangnya di Poco X7 Pro ini nggak ada lampu joget-joget kayak di Redmi Turbo 4. Buat yang penasaran, kalian bisa cus nonton videonya, oke? BTW guys, gue nggak tahu bakal kejadian di tahun ini atau enggak. Tapi supaya bisa terwujud collab sama Gadgetin, buat yang belum bisa subscribe channel ini ya, biar cepet-cepet 1 juta dan cus bikin video bareng David. Thank you. Oke, sebelum kita tes game berat di HP ini, mari kepoin benchmark. Terutama untuk AnTuTu, di mana dapat skor di 1,62 juta. Yang artinya angka ini masih lebih tinggi dari Poco X6 Pro dengan Dimensity 8300 Ultra. Dan Poco F6 dengan Snapdragon 8S Gen 3. Selisihnya ada di sekitar 200-300 ribuan. Sedangkan kalau dibandingin sama Snapdragon 8 Gen 3 di Honor GT gua ini, BTW HP ini menarik banget. Kalian wajib nonton buat yang belum ya. Skor Poco X7 Pro ini masih lebih rendah sekitar 350 ribuan. BTW kenapa di sini namanya Poco X7 Ultra ya? Terus gue sempat bandingin sama Redmi Turbo 4 yang punya chipset sama-sama Dimensity 8400 Ultra. Ternyata skor di Redmi ini lebih tinggi sampai 150 ribuan loh. Apakah artinya China versionnya punya performance lebih bagus? Mari kita bandingin lagi untuk Geekbench yang emang lebih tinggi juga tuh di Redmi. Untuk single core-nya mungkin gak terlalu jauh, tapi multi core-nya terpaut lumayan 300 poin. Sedangkan benchmark terakhir 3D Mark Stress Test punya base loop yang hampir sama, tapi dengan stabilisasi yang sedikit lebih baik di Redmi. Wah, data-data ini menunjukkan kalau Redmi Turbo lebih baik ya. Next, mari kita cobain untuk gaming. Jadi selama 20 menit, gue main Genshin Impact highest 60 fps dengan FPS rata-rata di 57,4. Baterai berkurang 9% dengan suhu panas tapi masih tergolong aman di 42 derajat. Hasilnya sedikit di bawah Redmi Turbo 4 yang dapat full FPS di 60. Walaupun perlu diingat di menit ke-17an kemarin sempat disconnect. Ya mungkin sampai sini masih kelihatan nggak terlalu jauh ya. Tapi saat cobain Wuthering Wave dengan settingan mentoknya di Poco X7 Pro ini gue dapat FPS rata-rata di 48,4. Selisih sekitar 8 fps dari Redmi Turbo 4 yang ada di 56,2. Dan dari grafik tampaknya X7 Pro kayak di limit gitu ya setelah menit ke-6. Habis itu naik bentar dan gak lama turun lagi stabil di 40-an fps. Sedangkan Redmi bakal coba maksimalin FPS-nya tuh walaupun ada gejolak setelah menit 11-an. Kedua HP ini sama-sama main 20 menitan dengan suhu dan konsumsi daya sedikit lebih tinggi di Redmi. Cuman terlepas dibandingin sama China version tadi, performance gaming di X7 Pro ini udah termasuk bagus ya, apalagi settingan rata kanan. Bisa lebih baik lagi kalau pakai cooler atau diturunin settingannya. Oke, buat kamera singkat aja ya, ada beberapa hal yang kalian mesti tahu di sini. Pertama untuk resolusi videonya, dia bisa mentok sampai 1080p 30 fps aja ya, nggak bisa 60. Sedangkan kamera belakang, dia bisa mentok sampai 4K 60 fps. Dan saat lagi recording gini dia bisa pindah lensa ke ultra wide ya. Tuh, udah bisa pindah kan? Cuman dia terbatas di 1080p 30 fps aja ya. Karena emang keterbatasan di lensa ultra wide-nya yang cuma 8 megapiksel. Buat kualitasnya sih cukup baik ya. Gue suka sih sama hasilnya, terutama buat lensa utama. Kalau ultra wide emang berasa sih penurunan kualitasnya. Cuman kalau diperhatiin lebih detail, agak endut-endutan gak sih gambar videonya ini? Dengan selfie yang udah termasuk baik juga, dynamic range oke, cuman dengan catatan backgroundnya nggak terlalu terang ya. Kalau agak terang gitu dynamic range-nya agak sedikit berkurang. Lihat gedung-gedung agak putih dan muka gue juga sedikit lebih putih di sini gue berasa. Ada beberapa dari temen juga yang nanya gimana kalau dipakein case penampakannya ya. Kayak gini sih, secara tampilan depan sama aja, biasa aja, cuman belakangnya ada aksen kuning-kuningnya gitu, keren gak sih? Terus di bagian depan dia juga ada sedikit tonjolan ya, jadi kalau jatuh di bagian layar agak sedikit ketolong nih. Dengan kamera bump-nya yang juga ada naik di sini. Kalau foto, kamera utamanya udah oke, punya karakter yang saturasinya sedikit lebih tinggi. Misalnya saat ketemu yang hijau-hijau. Kalau dibuat foto objek orang, bagus juga kok. Sedangkan ultrawide terjadi penurunan kualitas ya, berasa lebih kusem gambarnya. Cuma nggak yang parah banget sih kalau kondisi cahayanya cukup.
Terakhir buat selfie-nya gue demen, dynamic range baik dan skin tone-nya juga pas. Paling segitu dulu ya guys, buat detailnya mungkin nanti gue bikin video sehari bersama HP ini. Atau paling gak kalian bisa lihat beberapa footage lagi dari video gue di Redmi Turbo 4. Oh ya, satu lagi fitur penting sebelum kita ngomongin harga dan kapan keluar di Indonesia, yaitu AI. Yang mana sampai dibikin satu menu sendiri di X7 Pro ini, dimana sebelumnya nggak ada ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk aplikasi Notes-nya, dia bisa ringkas catatan kita, bikin bahasanya lebih profesional, translate dan lainnya. Terus untuk galeri masih sama, ada AI Expansion, AI Erase Pro, dan AI Film. Buat recording juga ada, dari rekaman suara kita nanti diubah ke dalam bentuk teks terus diringkasin. Habis itu, ini nih fitur yang cukup powerful menurut gua, yaitu AI Subtitle. Jadi audio apapun yang keluar dari HP kalian, mau dari app apapun juga, misalnya dari telepon, aplikasi online meeting, ataupun streaming video, bisa keluar teksnya beserta translation. A young man whose very name reflected the spirit of adventure. Bahasanya cukup banyak yang didukung ya, termasuk Indonesia tentunya. Dan terakhir dia ada AI Interpreter yang kalian tahu lah buat terjemahin omongan orang secara langsung. Halo, siapa nama kamu? Hello, what's your name? Bakal ngebantu banget buat interaksi sama lawan bicara beda bahasa. Nggak kebayang ya, HP mid-range Poco ini yang cukup kuat dari sisi performance, kedapatan fitur AI juga. Edan. HP ini punya 3 warna ya, kayak yang gue bilang sebelumnya, ada hitam, hijau, sama kuning. Sekali lagi perlu diingat, warna kuningnya ini cukup spesial karena punya warna tombol power yang beda sendiri, ring kuning di kamera modul, dan materialnya dari leather, yang mana beberapa hal tadi yang nggak dimilikin sama kedua warna lainnya. Terus untuk varian dia ada 3, 8 plus 256 sampai 12 plus 512 dengan harga di kisaran 4 jutaan aja. Ini sih sadis. Dan ingat, ini unit Singapura ya. Buat Indonesianya belum ada info, jadi mohon bersabar. Cuman kalau dilihat dari Poco X6 Pro tahun lalu, dia punya satu varian doang, 512, dijual seharga 5 juta. Seingat gue cukup gempar ya saat Poco X6 Pro launching di Indonesia kemarin. Kalau nggak salah di tanggal 1 Februari 2024 tuh launchingnya. Jadi kita tungguin aja dalam 1 bulan ke depan ini. Terus dia ada satu lagi special edition Iron Man yang menurut gue keren. Mulai dari boxnya yang beda, terus dari HP-nya juga berdesain Iron Man warna merah. Dapat case khusus dan kabel chargerannya merah juga. Cuman dijual di mana dan berapa harganya belum ada info sejauh ini. Nah, terakhir gue mau nanya nih guys, kira-kira ada video lain yang kalian mau kepoin tentang Poco X7 Pro ini? Duelin sama HP apa gitu? Coba kasih tahu di komen ya.